Selamat malam semuanya. Ya, ini Aftok edisi 30 September 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar. Aftok edisi kemarin 29 September. Ada beberapa yang masuk di kolom komentar. Ya, inilah yang akan kita bahas. Kita hanya membahas saham atau ide yang diminta saja di kolom komentar. Kalau nggak ada permintaan, kita nggak akan bahas. Ya, baik. Karena ini akhir bulan tanggal 30 September, berarti kita harus menyampaikan bagaimana perkiraan IHSG di bulan Oktober besok. Ya. Hari ini IHSG turun ya, kita mulai langsung. Silakan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari Aftok, dukung kami dengan klik like. Hari ini IHSG turun 2,1%, tapi secara bulanan IHSG hanya turun 1,8%. Penurunan kecil, penurunan minor, koreksi wajar. Ya, seperti yang kami sampaikan di akhir bulan tanggal 1 September. Nah, ini ya, sesuai dengan perkiraan. Berkali-kali, puluhan kali, bahkan mungkin ratusan kali kami selalu mengingatkan, jangan kaget jika IHSG terjadi koreksi, karena ya wajar ya. Namanya market ya, nggak ada naik terus-terusan, nggak ada turun terus-terusan, itu nggak ada. Ya ada naik, ada turun, ya nikmati saja gitu ya. Nah, bulan September ini sudah kami sampaikan. Ya, mungkin Anda yang sudah nonton, sudah lama menonton, pastinya sudah mencatat dan sudah mengingat-ingat pesan saya. Ya, apa pesan saya? Ya, kondisikan portofolio Anda sebelum IHSG turun. Ya, yang over position ya dikurangin, yang over diversifikasi dirampingkan. Berapa kali Anda mendengarkan pesan itu? Ya, semoga ya apa yang kami sampaikan ini dapat diambil sisi positifnya bagi member ya yang sudah berkonsultasi dan sudah diberikan advice. Ya, semoga dapat mengeksekusi itu dengan baik, dapat mengantisipasi pergerakan sekecil apapun yang ada di market. Ya, gitu. Nah, bagaimana di bulan Oktober ini ya? Kita perlu melihat bahwa koreksi ini adalah bagian dari wave 4 turun ya. Di mana wave 4 turun ini memiliki ini stock call edisi minggu ini ya. Jadi beberapa target yang kami sudah sampaikan. Untuk ini ada pertanyaan juga ya. Mau dibantu arahan wave 4 ya. Nah, ini nanti kita akan bahas sedikit. Jadi target 7.550 support gap 7.477 itu belum tertutup dan kemungkinan bisa tertutup dalam minggu depan. Minggu ini, ini kan hari Senin ya, saya lupa hari, minggu ini atau minggu depan ya, awal bulan Oktober atau pertengahan bulan Oktober, target terdekat 7477 gap support itu akan berpotensi ditutup dan bahkan bisa tidak tertutup, kemungkinan indeks bisa turun ke 7.373. So, ya, di hari ini penutupan hanya di 7.527 di support kedua. Apakah ini sudah berada pada level yang secara general, secara umum ya, karena kita kan nggak trading indeks. Apakah adalah timing untuk buy? No. Ya, secara umum indeks masih memiliki ruang turun dan ya perlu bersabar, perlu kita menunggu. Sekali lagi, ini tergantung sahamnya loh ya. Ini secara umum, strategi secara umum ya. Kita lihat dari kondisi indeks ya. Tentu saja kalau Anda mengincar saham-saham yang tidak berkorelasi, ini akan berbeda cerita, berbeda strateginya, ya toh. Nah, jadi secara umum dengan kondisi technical indeks saat ini belumlah mencapai target terbaik yang bisa dicapai dalam momentum wave 4.
silahkan Anda translate sendiri, Anda terjemahkan sendiri apa yang saya sampaikan ini. Yang jelas ruang turun masih ada, ya. Sekali lagi ini strategi secara umum karena indeks kan tidak kita trading kan sekali lagi. Oh, dari dulu ya stok ini 2016 dan sampai dengan hari ini kok selalu bahas IHSG, emang IHSG penting ya kan? Nah, ada yang tanya dulu seperti itu. Ya, perlu kami sampaikan, ketika kita mengetahui kondisi market, kita akan tahu saham-saham apa yang menarik dan tidak menarik, yang perlu kita hindari, yang tidak kita hindari, dan sebagainya. Ya, oke. Jadi pentingnya membahas indeks itu ya, untuk mengkondisikan portofolio juga. Kita tahu, wah ini portofolionya sudah saatnya diperbaiki, mumpung IHSG masih tinggi, kita perbaikin gitu. Ya, nah, jadi secara data di bulan Oktober, kita coba prediksi ya, sesuai dengan data bahwa bulan Oktober itu secara average dalam 10 tahun terakhir IHSG itu positif. Yang mengejutkan di bulan September ini, target yang kami pasang untuk target 2024 full year di 7.900 itu tercapai. Ya, ini ya bisa dikatakan ya, mohon maaf, ketar-ketir lah kita. Ya, karena target terlalu cepat dicapai, dan apalagi ya seperti yang kita tahu ya, kita masih mengharapkan kenaikan di akhir tahun besok ya, seperti biasanya. Nah, artinya jika memang hanya di 7.900, indeks butuh turun ke target base price yang tadi sampai dengan bulan November dan Desember. Apakah nanti konsolidasi, apakah nanti pergerakan lebih turun daripada target kami, ya semua bisa terjadi. Yang terpenting adalah bagi kita mengetahui kondisi indeks saat ini masih mengarah ke bawah. Ya, jadi prediksi kami secara teknikal untuk bulan Oktober kemungkinan IHSG masih akan bergerak cenderung turun ke target yang tadi sudah kami sampaikan. Target tersebut sudah kami sampaikan dari akhir Agustus. Yang mengejutkan memang target 2024 ini sudah tercapai di bulan September. Ya, sekali lagi ya, kami tidak bisa mendikte, ya udah gimana lagi gitu ya. Nah, jadi masih bisa memiliki ruang turun ini ya. Kami tadi sudah menginstruksikan ke advisor, tahan ya. Kami suruh tahan ya. Jangan asal-asal beli, jangan asal-asal akumulasi ya. Itu adalah diam itu atau kita menahan diri itu juga bagian dari strategi loh. Bukan kok males gitu, bukan, tapi kita tahu ruang masih ada, ya kita harus menyimpan. Sekali lagi, karena dana kami terbatas. Kalau dana kami tidak terbatas seperti banyakkan orang-orang sana, ya kita akan asal tembak-tembak aja. Nah, karena kita memiliki limit dana, limit cash on hand, ya kita akan mencari dan menentukan timing terbaik untuk melakukan akumulasi. Ya, itu secara umum ya. Secara umum sekali lagi ya, itu Anda mau swing trading, mau trend following atau apa, tergantung sahamnya apa yang Anda ambil. Ya, gitu. Oke. Jadi bulan Oktober masih berpotensi untuk cenderung mengarah turun. Ya. Semoga nanti akhir bulan dia bisa rebound ya. Tetapi ingat ya, kalau turunnya cuma segitu di 7.370 tadi, kemungkinan IHSG bisa tembus 8.000 ya di akhir tahun besok ya. Semoga kita amin saja. Yang penting kita jaga terus teknikal, kita harus selalu melakukan evaluasi terus-menerus portofolio kita. Ya, namanya market itu bisa saja di luar perkiraan kita. Misalkan tiba-tiba besok Prabowo dilantik dengan wakil yang berbeda, misalkan loh ya, ini misalkan, saya juga nggak tahu gitu ya, misalkan terus tiba-tiba ada surprise ya, jadi kita tetap siap apapun yang terjadi, seburuk apapun kita tetap siap. Itu yang selalu kami ingatkan ya. Makanya selalu on point portofolio kita, jangan sampai keluar dari strategi, jangan sampai kita membiarkan, jangan sampai kita lalai atau asal-asalan gitu ya. Karena sekali lagi seperti yang saya sudah bilang tadi, kita memiliki keterbatasan dana. Kita ini investor kecil, trader kecil-kecilan ya. Jadi dalam melakukan eksekusi ya harus hati-hati ya.
gitu ya. Nah, ini tidak berlaku bagi individu-individu yang duitnya tidak ada serinya. Artinya kalau dia beli sahamnya turun, beli lagi, turun, beli lagi, turun, beli lagi. Nah, kalau itu ya itu nggak usah nonton niptok, itu udah pasti ya nggak perlu gitu loh. Buat apa sih gitu? Buat apa sih analisa teknikalan gitu ya? Nah, nggak perlu karena duitnya tidak berseri ya. Kalau turun beli, kalau turun beli terus. Nah, gitu ya. Nah, bagi yang dana yang terbatas seperti kami, seperti saya, ya khususnya seperti saya, karena saya ini juga modal kecil-kecilan, trader kecil-kecilan, investasi juga kecil-kecilan, ya kan? Kita harus memanage dengan baik, terutama memanage resiko. Jangan sampai kita kelelep ya, alias ya tenggelam ya. Ya bahasa ininya ya Anda nyangkut gitulah. Ya harus tetap diopeni portofolionya, jangan sampai Anda meleng. Portofolio itu adalah ibarat seperti rumah kita, jangan sampai kebocoran, apalagi kebakaran. Nah, kalau kebakaran hangus semua, meeng kita ya. Nah, gitu ya. Kalau kita punya rumah kecil, ya kita harus teliti terus, perbaiki terus, apa yang kurang baik dibenahi lagi, seperti itu. Ya, nanti dengan sendirinya akan positif sendiri, ya. Itu kira-kira untuk ISG di bulan Oktober. Jadi masih ada ruang turun yang mungkin dapat dicapai mungkin di awal sampai dengan pertengahan bulan. Lanjut ke saham. Mohon analisa saham KKG untuk swing trade. Oke. Oke. Sepertinya ini baru saja breakout dari resist minor, konsolidasi di 595 atau 600 ya. Ini bisa untuk swing, dan ini juga uptrend, jadi ini bisa untuk trend following ataupun untuk swing pun juga bagus karena memang pergerakannya relatif agresif juga ya. Dan koreksi hari ini bisa menjadi kesempatan ya, bisa misalkan ada turun di 600, meretest, namanya support itu di retest ya. Ya kalau di retest kemudian dia bertahan, Anda bisa tambah gitu ya. Nah, dengan target terdekat ini di 600 ya, bisa ambil di atasnya 640 atau di shadow 700-an ya. Itu untuk target. Dan dengan proteksi di kalau Anda dapat di 600-an, Anda bisa proteksi di bawah 570 ya. Gitu. Saya mau dibantu arahan dari wave keempat ISG ini, apakah sudah saatnya masuk ke saham big caps atau masih tahan dulu? Kalau kami sampai dengan detik ini, karena kami cuma trading ya di big caps, belum investasi ya, jelas loh. Mau ngapain beli saham big caps sekarang untuk invest ya? Kalau tujuan Anda trading, sampai dengan saat ini private trading room ataupun bull hunter gitu ya, mereka belum melakukan buyback, berarti menurut saya belum. Ya, tadi sudah saya sampaikan. Mohon dibahas saham BV untuk swing, sebaiknya masuk di berapa, bagaimana potensinya? Oke. Untuk trading ya, untuk swing. Nah, sekarang ini swing yang sedang berjalan, sebenarnya ini relatif konsolidasi ya, konsolidasi seperti ini. Kalau mungkin akan lebih baik memang pertama tunggu di support. Namun sekali lagi ini ruang menyempit. Nah, sesempit apa yang bisa kita manfaatkan? Idealnya kalau saham ini masih berada di dalam siklus konsolidasi menyempit ini, Anda mungkin untuk masuk bisa menunggu di support baseline di 254 atau 252 dengan target swing yang terbatas ya sementara ini di area 270 sampai dengan mungkin 270-an ya, dengan stop loss ketat di bawah 246 gitu ya. Nah, agar ruangnya lebih oke alias menarik ya, kalau saya mungkin akan menunggu saham ini bergerak keluar dari kondisi ini dulu ya. Misalkan di 274 ke atas dia bisa tutup di atasnya, berarti itu sudah menjadi konfirmasi bahwa dia keluar dari konsolidasi itu ya. Mohon analisa saham meja untuk swing trade. Terima kasih. Oke.
Oke, untuk swing trade saham ini udah swing kemarin ya. Wah, ini cukup sadis juga ya. Hati-hati ya. Kemudian potensi swingnya ini apakah masih ada? Terakhir dia memang cukup patuh dengan EMA 60 ketika dia naik. EMA 60 ini juga dijadikan sebagai swing point ya untuk saham ini. Dan ketika turun ini sepertinya juga bisa menjadi sebuah resist atau target swing pullback ya. Jadi saat ini menurut saya relatif sudah terlambat. Kalau mungkin mau swing mungkin bisa masuk ketika dia mulai naik di 24 September ini ya, di 148 ini. Nah, dengan target EMA 60 gitu ya. Tapi kalau sekarang ini kalau saya mungkin tunggu dia swing turun dulu, atau kalau misalkan tidak terjadi penurunan malah dia breakout di atas 195, saya akan ikuti dengan proteksi ketat di bawah EMA 60 gitu ya. Minta tolong review edge secara jangka menengah dan panjang karena saya nyangkut di dalam. Oke. Berarti investasi ya. Nyangkut di berapa gitu ya. Nah, ini sekarang harganya di 4.000. Wah. 4.000 ya, ini nyangkut di berapa ini ya. Oke, kita lihat fundamentalnya dulu, apakah ini memang layak untuk di hold gitu ya untuk jangka menengah panjang. Oke, ini ya secara pertumbuhan bagus ya dari atas sampai bawah. Kemudian untuk kuartal terakhir juga bagus ya, masih lanjut. Kemungkinan profitabilitasnya juga cukup tebal ya, 26%. Ini menurut saya ini ya like invest ya secara fundamental. Nah, ini pertanyaannya adalah Anda beli di berapa ya. Memang gini loh, ketika kita melihat barang bagus kan juga nggak langsung kita beli waktu itu kita juga gitu. Maksudnya waktu itu juga wah ada barang bagus nih beli gitu ya, nggak gitu ya. Ketika kita melihat barang bagus ya, kita harus sabar. Investasi itu ya harus sabar dalam menahan barang, sabar dalam melakukan eksekusi ya. Jadi kalau plak naik buy itu tiba-tiba dia lompat naik, takut ketinggalan, nah berarti tidak cocok untuk investasi. Mental seperti itu. Kalau investasi itu biasanya beli ketika memang lagi adem ayem ya, ketika lagi dingin atau lagi turun gitu ya. Barang bagus kasih turun dibeli dong ya gitu. Nah, seharusnya ya mungkin saja sih nyangkut. Kita seperti saham KMDS pun kita beli ketika dia sepi, ketika itu pun juga kita juga dibuat floating loss ya gitu. Apalagi yang kejar-kejaran saham yang lagi naik gitu ya. Jadi strategi investasi itu tidak sama dengan trading hit and run gitu ya, nggak sama seperti itu. Jadi kalau kita berinvestasi itu pertama kita lihat fundamental, oh bagus nih. Lalu SOP kami loh ya, kalau mungkin di luar sana, oh ada barang bagus, value investing, oh ini murah nih, beli gitu ya. Kalau kita nggak gitu ya, kalau kita ngelihat, oh ini pertumbuhan baik, marginnya baik, baru kita lihat teknikalnya. Oh misal ternyata sahamnya sudah naik nih, berarti gimana? Ya kita tunggu aja. Kita tunggu pada area yang ideal secara teknikal, jangka menengah panjang bisa kita beli. Misalkan di case ini, misalkan di EMA 60 mungkin Anda bisa floating loss tetap, tetapi tidak akan terlalu besar ya, tetap bisa floating loss tetap. Tapi berbeda cerita kalau Anda kejar-kejaran saham ini lagi seperti ini nih ya, misalkan November 2023 atau kemarin lah yang terbaru ya gitu, lagi panas-panas Anda masuk kebakaran deh gitu ya, atau kena minyak deh gitu. Nah, padahal investor kan nggak boleh gitu. Setahu saya seperti itu sih. Mungkin di luar sana beda juga nggak tahu saya. Setahu saya seperti itu. Makanya ya PIR itu sama katakanlah yang ekstrim ya, private trading room itu beda ya cara mereka mengeksekusi. Ya kalau kami di PIR ya nunggu sahamnya ini lagi lemes-lemesnya gitu, lagi lesu-lesunya ya kita beli. Kita ambil ketika market lengah dengan saham ini gitu ya. Kalau dia lagi hot ya, misalkan kita nggak punya barang ya udah berkebutuhan rezeki kita misalkan. Nah nanti kalau dikasih kesempatan turun ya baru kita pertimbangkan untuk masuk, karena memang fundamentalnya memang kita masih lihat ini bisa membuat saham ini naik gitu ya.
gitu. Tapi untuk saham ini saya nggak tahu Anda punya barang di berapa gitu. Misalkan harganya sekarang misalkan Anda nyangkut katakanlah ya di 4.500 atau 4.000 di bawah 5.000 lah, masih oke-oke aja, baik-baik aja sih. Ya, Anda mungkin kalau alokasi Anda belum maksimal bisa misalkan dikasih turun di bawah di dekat EMA 60 Anda bisa ambil lagi tuh. Tapi sekali lagi ya, Anda sudah memang merencanakan. Ya, jangan sampai beli itu asal-asalan. Misalkan gini nih. Sekali lagi ya, ini saya gunakan logika dana terbatas. Kita sudah tahu dari awal saham ini kita akan beli sekian banyak, sekian persen di portofolio kita. Nah, ketika kita melihat saham ini lagi turun, kita akan menambah sampai dengan target yang sudah kita rencanakan. Bukan turun, nanti ada top up, belilah lagi. Bukan gitu. Ya, nggak gitu. Artinya itu ya asal-asalan. Kalau menurut saya seperti itu ya. Tapi sekali lagi ya, ini tidak berlaku bagi dana yang tidak terbatas atau setiap bulan bisa top up gitu. Ini kita udah dana, kita atur portofolio, nah seperti itu ya. Ini secara fundamental no problem, tapi nggak tahu harga beli Anda yang mana ya. Gitu. Mungkin kalau konsultasi lagi ya dilengkapi lah gitu. Di berapa punya gitu biar kita bisa hitung-hitungan gitu ya. Kalau nggak ada angkanya kita ngitung apaan ya. Gitu. Oke. Assalamualaikum Pak ya. Waalaikumsalam. Mohon bantu analisa teknikal PMMP bisa turun sampai berapa? Oke. Oke, saat ini lanjut downtrend ya. Kalau kita lihat di sini breakdown support, kemudian meluncur ke bawah. Nah, berarti kita akan lihat target ekstensi Fibo ya. Terdekat ya ini 130. Ini lanjutannya kemungkinan bisa sampai dengan level 100 ya. Level psikologis 100. Secara teknikal seperti itu. Oke. Lanjut, mohon analisa saham Java untuk swing trade. Oke. Kemarin kalau nggak salah sudah saya bahas ya. Saya akan lebih menunggu di 1310 ya, sampai dengan saat ini belum tercapai ya. Dikasih apa enggak, kalau nggak dikasih ya kita ambil yang lain. Karena kalau di harga saat ini kita masuk ya ruangnya cuma 6%. Kalau buat saya ini kurang. Kalau buat private trading room ini kurang. 6% kok, 6,2. Nah, kalau mungkin Anda dikasih di harga 1385 itu bukan best price. Tapi sudah bagus, sudah cukup. Ya, sudah cukup. Nah, kalau Anda dapat di harga yang kita targetkan di 1310, itu Anda bisa dapat profit lebih mudah, lebih besar. Gitu ya, misalkan dia balik naik ke harga sekarang, misalkan ini kan level yang dipertahankan, artinya ini bisa menjadi resist masa depannya. Ya 9%, misalkan dia bisa balik lagi ke 1500, Anda dapat 16%. Dengan risk Anda bisa batasin 1% di 1290. Nah itu, tapi sekali lagi dikasih atau enggak saya nggak tahu, tetapi mungkin kalau saya memposisikan di diri Anda mau masuk, Anda mau swing trade, saya hanya akan masuk jika harganya sudah mendekati level tersebut. Dikasih atau tidak, sekali lagi saya tidak peduli. Kalau dikasih ambil, kalau nggak dikasih ya udah yang lain aja. Gitu ya. Oke. Baik, terima kasih sudah saya bahas semua apa yang ada di kolom komentar. Semoga tidak ada yang terlewat, namun apabila ada yang terlewat, mohon maaf sekali. Silahkan ditulis kembali di kolom komentar. Besok kita akan bahas kembali di F-Talk selanjutnya ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Silahkan dianalisa lagi. Silahkan buat trading plan kalau Anda mau trading. Silahkan buat investing plan kalau Anda mau investasi. Perdalam fundamentalnya. Ingat ya, kalau investasi itu nggak salah-salah ya. Kita itu kalau mau investasi atau merekomendasikan saham investasi itu kita sudah mengamati fundamentalnya beberapa kuartal, sudah kita lihat bagaimana trennya, kita lihat teknikalnya, timing masuknya dan sebagainya. Tidak kita lihat barang bagus masuk di hari itu juga, nggak gitu ya. Kita ngeliat barang bagus, kita lihat dulu teknikalnya. Oh sekarang boleh juga ya kita beli, tapi ya bertahap. Tapi kalau kita lihat barang bagus, selalu jangan sampai gegabah ya, sabar ya, sabar, ikuti SOP ya. Kalau belum punya SOP dalam berinvestasi ataupun trading ya buatlah, misalkan cek teknikalnya dulu atau cek support resist terdekat dulu. Misalkan Anda member bisa, oh SOP saya kan kalau sebelum saya beli saya konsultasi dengan advisornya YF Advisor, saya konsultasi bagaimana ini. Nah itu juga termasuk SOP member kami. Kalau
Anda sudah join, nggak konsultasi, wah sayang sekali ya. Kalau saya misalkan uang membership itu mubazir gitu ya, nggak guna dong Anda join member kalau Anda nggak konsultasi gitu ya. Jadi manfaatkan konsultasi itu. Tapi kalau sudah jelas-jelas misalkan rekomendasi saham akumulasi di harga ini nggak perlu konsultasikan lagi kan, sudah jelas. Saham yang lain misalkan saham yang menurut Anda bagus, Anda konsultasikan saja gitu ya. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Selamat malam dan selamat beristirahat.